Kita melihat pergolakan di bumi Nusantara. Rakyat perlu kekuatan untuk melawan semua bentuk ketertindasan, ketidakadilan, dan kecurangan. Kekuatan yang bukan sekedar dirintis oleh satu insan saja, melainkan kekuatan besar yang ramai-ramai digemuruhkan dalam sebuah aksi. Gerakan Mahasiswa. Peran aktivis penting banget ya, terutama kita bisa mempengaruhi teman-teman yang lainnya untuk kritis terhadap pemerintah. Itu yang paling pertama. Karena menurut kita bahwa hari ini kita sebagai mahasiswa itu perannya ya selain kita belajar, juga kita harus kemudian mempraktekkan ilmu kita dengan cara kita mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Kita juga setidaknya di mengkritisi itu ada poin juga kita memberikan saran masukan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga memang kebijakan pemerintah itu nanti kan bisa mencakup banyak pihak yang terlibat. Gerakan Mahasiswa. Sebuah aksi yang diusungkan secara sungguh-sungguh demi kepentingan mahasiswa dan rakyat. Walaupun terkadang mendapat perlakuan tidak wajar dari aparat, mereka tetap gigih dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan rakyat Indonesia. Nah, kayak gitu kan masalahnya adalah tentang peran sebenarnya. Kita boleh punya peran masing-masing tempat. Kita harus ikut aksi dengan demonstrasi, tapi kita punya latar perjuangan yang berbeda. Jadi kita bisa berjuang di masing-masing tempat sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman meyakini bahwa dengan aksi dan demonstrasi itu bisa merubah suatu kebijakan ataupun bisa mempengaruhi pemerintah, nah maka kita lakukan itu dengan. Yang penting kuncinya adalah ikhlas. Sejatinya, gerakan mahasiswa memang dilakukan secara damai. Namun ironinya, di beberapa daerah masih terjadi demonstrasi yang berujung anarkisme. Sebenarnya aksi itu menurut saya aksi itu memang harusnya damai kayak gitu. Kita menginspirasi orang-orang dengan menunjukkan bahwa kita mahasiswa orang-orang yang damai, memperjuangkan hak-hak dengan baik gitu, dengan ramah. Sehingga kita pengen mengajak pemerintah lebih berdialog lebih jauh sih. Apalagi kalau kita misalkan aksi kayak kemarin terakhir kejadian Manggil ya. Itu kita lebih pengen pemerintah, ayo dong sadar, kita sudah damai kok, kurang apa lagi kita kayak gitu. Jadi kita harapannya pemerintah turun, kita ngobrol baik-baik dengan damai kayak gitu. Gerakan mahasiswa mustahil digerakkan setiap hari, mengingat mahasiswa juga merupakan manusia. Padahal, rakyat membutuhkan kekuatan setiap harinya. Menyadari kebutuhan rakyat akan kekuatan, ada tangan-tangan lain yang kemudian ikut memberikan kekuatan kepada rakyat. Penyalur suara rakyat. Mereka bekerja di balik layar, merekam semua atas apa yang dirasakan oleh rakyat. Mereka tak hanya mencurahkan segala isi hati rakyat pada negara, tapi pada seluruh dunia. Mereka itu adalah lembaga pers mahasiswa. Seharusnya penting gitu sebagai penyedia informasi yang baik, karena kan kita tahu kampus kan luas gitu dan banyak hal yang perlu untuk kemudian diketahui gitu. Sedangkan media-media humas kampus katakanlah, meskipun mereka menyediakan informasi, tapi akhirnya informasi itu kan dipilah-pilih gitu. Misalnya kita menarik yang lebih umum gitu ya. Salah satunya adalah lembaga pers ini hadir untuk menghadirkan wacana gitu ke publik terkait isu apapun itu gitu. Kita jadi lumbung-lumbung suara itu gitu untuk menghadirkan wacananya, itu jadi sangat penting gitu di lembaga dan institusi yang namanya kampus ini gitu. Kami secara lembaga pun kami mengedepankan intelektualisme mahasiswa dan juga kritisan mahasiswa untuk menghadirkan wacana-wacana terkini yang ada di sekitar kami. Pertama untuk mengontrol kampus biar nggak semena-mena, misalnya kebijakannya, terus
bagaimana memperlakukan mahasiswa atau gimana kampus melalui mahasiswa. Itu misalkan Pesma nggak ada, mungkin ya setiap satu mahasiswa ini langsung yang dihadapi langsung rektorat, dan itu kan susah. Kalau wacana yang dikeluarin sama pejabat kampus, itu ya pejabat kampus yang ngecor. Jadi sebelum disirkulasikan, itu nanti dilihat dulu sama pejabat kampus. Kalau misalkan di ACC ya udah silahkan disebar gitu. Kalau enggak, ya enggak. Sebenarnya selama 3 tahun di lembaga ini ada beberapa hal buruk ya. Kayak yang terakhir kali adalah penyensoran majalah oleh rektorat gitu, karena konten-kontennya dianggap sensitif yang bagi kami ya itu tidak perlu dilakukan gitu, karena kami juga sudah punya pertimbangan rasional gitu untuk menerbitkan majalah ini gitu. Karena itu harusnya sepenuhnya ada di keputusan dapur redaksi kami gitu, dan penyensoran itu seharusnya tidak perlu sekalipun bahwa penyensoran itu dilakukan oleh pembina gitu. Untuk represinya nggak lagi sama negara gitu. Jadi emang kampus mengintervensi. Sering kok cerita-cerita teman-teman, dan pernah kemarin juga kemarin juga mengalami kasus yang sama gitu. Jadi pihak rektorat nggak sepakat, tidak suka berita ini. Itu kami bikin buletin gitu, terus ada satu tulisan di belakang ILM-nya itu selamat datang di kampus mahal. Dan gara-gara tulisan itu pihak rektorat bilang kalau ini duit nggak kami turunkan kalau kalian belum ketemu kami gitu untuk bahas soal ini gitu. Itu dan kasus Agni ya, bagiku tidak masuk akal ketika kita yang mengabarkan kabar itu justru dijadikan saksi dari kasus itu gitu. Tapi itu masalah-masalah yang kami hadapi setelah kami melakukan kerja-kerja jurnalistik. Akhirnya di sana ke rektorat, terus ini gimana mas? Saya nggak terima gitu, harus membuat surat permintaan maaf dan mencabut berita. Meskipun Persma gitu, meskipun pers mahasiswa, meskipun kita bukan satu media yang profesional juga kan, tapi menyediakan konten jurnalistik yang bermutu, kupikir itu jadi salah satu hal yang keharusan gitu. Ya, harapanku hanya bahwa kita bisa memahami tanggung jawab dan mengerjakan tanggung jawab dengan baik, biar produk-produk kita bisa terus cetak. Dari balik bilik-bilik sesak ini, aspirasi rakyat tertindas disalurkan, lalu diproduksi karya-karya layaknya pers profesional media nasional.